Muhammad. Di dalam Islam semua makhluk itu Muhammad. Semua makhluk yang menjalankan 4 sifat sidik, patonah, amanah, tabligh. Berarti Allah membingungkan manusia juga agaknya. Kenapa? Berarti Allah membingungkan manusia juga ini. Siapa? Allah itu. Allah tidak pernah membingungkan. Manusia itu sendiri yang membuat bingung dan dibikin bingung. Ya mungkin saya yang kurang tangkapnya itu. Oke, kita sapa kakak Muhammad dulu. Kakak Kiamat. Kita sapa dia dulu. Oke, saya hanya tidak membuka room diskusi, hanya tanya jawab saja. Mungkin 1 atau 2 orang diskusi, tidak banyak karena tidak ada yang saling bela-membela. Tetapi tanya jawab saja. Saya pun bertanya ataupun saya ditanya. Silakan Kiamat. Apa yang Selamat pagi Bang Rajo. Pagi. Ya gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana? Sehat ya. Ini boleh nggak saya panggil Bang Rajo ini Muhammad? Sudah ada namanya, Raja Wali. Tadi katanya kan semua orang itu Muhammad. Wujud jasad sebagai Muhammad. Ya, berarti jasad abang ini Muhammad kan? Iya, jasad Muhammad. Oh, jadi kalau ada mayat jasad itu dipanggilnya Muhammad. Muhammad mati namanya. Muhammad yang sudah menyayat. Oh, jadi kalau ada yang mati, kalau hewan mati juga Muhammad juga. Ya disebut juga hewan Muhammad, boleh juga. Apapun sebutan itu, apapun yang mau disebutkan, disematkan itu tidak ada yang salah. Jadi kalau ada anjing mati, Muhammad mati gitu. Sudah ada namanya anjing. Tadi kan anjing Muhammad, kan gitu kan berarti? Ya kan sudah ada namanya anjing. Jangan disebut Muhammad lagi. Kan sudah ada namanya. Kan manusia tadi kalau jenazah dininya Muhammad. Kalau hewan Muhammad kan? Hewan sudah ada namanya hewan. Kalau manusia kan juga sudah ada namanya manusia. Sudah ada namanya manusia. Sudah ada namanya manusia. Betul. Iya. Kenapa disebutnya Muhammad jenazahnya? Jasad. Kalau jenazah sudah ada nama jenazah juga. Terus yang disebut Muhammad di apanya? Yang matinya? Yang disebut Muhammad itu adalah sifat terpujinya, sifat amanahnya, sifat tabliknya, maka disebut Muhammad. Sifat manusia. Jadi standarnya cuman sifat gitu. Ya, sifatnya itu kan ada 4 itu, maka standarnya sidik, patonah, amanah itu maka disebut sifat Muhammad. Artinya Bang, kalau cuman orang yang sifatnya baik, berarti orang Buddha juga bisa masuk surganya Islam. Yes, pasti. Terus nanti masuk surganya itu ada bidadarinya juga Bang. Masuknya sekarang. Ya, emang langsung masuknya sekarang, bukan nanti setelah penghakiman? Nggak ada penghakiman, penghakiman itu nggak ada. Oh, nggak ada penghakiman ya, jadi langsung masuk tuh? Masuk sekarang. Tapi kalau di Al-Baqarah 210 itu gimana Bang? Oh, salah mereka menguraikannya. Coba Abang uraikan Al-Baqarah 210. Dia sudah uraikan, baca apa yang salah. Baca apa yang salah? Emang Al-Qurannya salah Bang? Ya, salah mengartikan, salah menafsirkan. Nah, yang kalau benar. gitu boleh Bang. Boleh diartikan Bang seperti apa Al-Qurannya? Ya silakan Anda baca. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Setelah itu Abang tafsirkan ya. Boleh Bang gitu Bang? Ya silakan. Enggak. Oke. Al-Baqarah 210. Abang paham Arabnya nggak? Tidak, saya tidak bahasa Arab karena Tuhan Allah itu bahasa kaumnya sendiri, bukan bahasa Arab. Oke, jadi langsung bahasa Indonya aja ya? Iya, boleh, Indonya boleh.
Oke, artinya ini Bang, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikatnya dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Itu Bang. Kembalikan sekarang. Tafsirnya. Jadi tafsirnya gimana itu Bang? Segala perkara kembalikan. Kapan mengembalikannya? Sekarang. Dari awal Bang, dari kalimat awal ditafsirkan. Iya, kalau saya mah nggak perlu dari awal, langsung saya bisa langsung saya simpulkan. Segalanya Ya, kepada Allah lah dikembalikan. Kapan mengembalikannya? Sekarang. Sekarang. Ya, Mana disebutnya sekarang di situ? apapun yang kau perbuat, segala sesuatu yang kau perbuat kembalikan kepada Allah sekarang, kembalikan kepada dirimu sendiri atau kembalikan kepada aku sendiri. Semua kembalikan kepada Allah. Berarti abang tambahi ayatnya gitu ya maksudnya? Dikembalikan sekarang gitu. Berarti kurang kalimat sekarang mungkin. Lupa mungkin ya Allah ya Bang. Makanya dikembalikan. Kan gitu. Apa yang dikembalikan? Kapan mengembalikannya? Kan begitu. Kan disuruh mengembalikan. Ada di teks Qur'annya nggak Bang untuk dikembalikan itu sekarang? Saya ini sebagai Al-Quran itu sendiri. Saya ini sebagai Al-Quran yang nyata itu sendiri. Maka aku kembalikan kepada sekarang. Berarti walaupun tidak tertulis di situ, abang bisa tambahi kata apapun gitu ya? Ya, karena Al-Quran itu telah nyata pada diriku sendiri. Bukan ceritanya. Gitu. Ini abang ini karomahnya tinggi sekali ya? Oh, mungkin tinggi, mungkin rendah, mungkin semua mungkin kalau sudah mungkin. Oh, berarti abang ini yang maksudnya tidak mau tinggi hati ya bang ya? Jadi kayak menyembunyikan ya, khasiat karomah gitu pada Bang Rajo ini. Khasiat karomah itu tergantung apa yang saya lakukan sendiri, itu khasiat karomah. Nah, ciri-cirinya apa itu Bang? Kalau udah punya karomah atau belum? Ya, ciri-cirinya karomah itu adalah segala sesuatu yang berdampak baik yang telah kulakukan, itu karomah. Segala sesuatu yang kulakukan berdampak baik dan kebaikan, itulah karomahnya. Tapi kan tidak semua orang yang berbuat baik itu ketika membaca Al-Quran bisa menambahi kata seperti Bang Rajo ini. Sampai mengatakan Al-Quran itu adalah saya itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan dibutakan dan ditulikan. Berarti banyak yang dibutakan dan ditulikan oleh Allah gitu ya Bang ya? Sangat banyak. Bukan Allah yang menulikan, dibutakan, ditulikan. Siapa yang membutakan? Dirinya sendiri membutakan, menulikan dirinya sendiri, bukan Allah. Coba Bang, surah 6 nomor 39, di situ Allah yang membutakan. Tapi itu abang bacanya gimana? Karena Allah itu telah wujud pada dirinya sendiri, maka dirinya sendirilah yang membutakan. Berarti Allah itu diri sendiri, diri orang itu sendiri. Yes. Berarti Allah membutakan Allah itu sendiri. Yes. Oh, jadi Allah ini bisa dibutakan sendiri gitu ya. Kayak ibaratnya abang punya mata dicolok sendiri gitu ya. Yes, coba lu praktekin colok mata lu, itulah benar. Tapi di Bukhari 1405 Bang, boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Abang bisa cek nggak Bang di Google Bukhari 1405? Silakan cek sendiri, karena itu kan riwayat, petunjuk, keterangan, informasi, sejarah. Saya tidak belajar itu. Tetapi saya baca yang nyata-nyatanya. Tapi Bang Rajo meyakini hadis sebagai warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad atau tidak? Sesuatu yang baik saya yakini, saya kerjakan. Yang tidak baik tidak yakini dan tidak dikerjakan. Artinya di dalam
hadis itu ada yang tidak baik gitu ya Bang, yang dicontohkan oleh Kanjeng Muhammad gitu. Yang baik dan yang tidak baik itu nyata dan pasti. Terus di situ kan dibilang gini Bang, Kanjeng Muhammad itu mencongkel mata orang. Itu yang mencongkel Allah itu sendiri atau orang itu sendiri, kan dilakukan oleh Kanjeng Muhammad? Ya, secara logikanya dia mencongkel mata orang itu tidak baik, maka saya tidak percaya. Berarti abang nggak, kalau seandainya abang ketemu sama Muhammad yang seperti itu, abang nggak percaya sama dia ya? Enggak. Kalau ada Muhammad yang nikah sama anak di bawah umur usia 6 tahun, abang percaya nggak dia nabi? Enggak. Kalau ada Muhammad yang mukanya itu asam kepada seorang yang buta, yang meminta bantuan, abang percaya nggak itu? Kalau itu nabi? Enggak, itu ada di Al-Quran Bang, surah Abasa nomor 1-3. Maka saya keterangannya ada, tapi saya tidak percaya dengan keterangan itu. Enggak. Oke, artinya abang sudah tidak percaya dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran, begitu ya? Betul, yang beberapa ayat yang tidak baik saya tidak percaya. Saya percaya kepada yang baik itu saja. Nah, kalau begitu Bang, bagaimana Bang Rajo ini mau meyakinkan seseorang yang mau memeluk agama Islam ketika ternyata Al-Quran ini ada yang ayat-ayatnya ini abang tolak gitu, yang nggak baik? Saya tidak pernah meyakinkan orang untuk agama Islam atau tidak. Saya tidak pernah, karena orang itu sendiri yang diberi hak kebebasan untuk memilih agama yang ia jalankan sendiri. Artinya kalau ada orang yang mempercayai seluruh ayat Al-Quran itu, padahal di situ ada ayat yang nggak baik, menurut Bang Rajo itu orang itu tersesat atau tidak? Bukan tersesat, orang itu menyesatkan. Orang itu menyesatkan, maksudnya? Ketika orang menerangkan ayat tidak baik, berarti ayat yang dikeluarkan orang itu ayatnya menyesatkan. Gitu. Kalau Al-Qur'annya menyesatkan? Kalau Al-Quran itu isinya petunjuk, sejarah, keterangan orang-orang terdahulu yang bisa dilakukan dahulu sampai sekarang. Gitu. Iya, terus yang tadi yang kita kembali ke surah Abasa nomor 1-3, di situ kan ceritanya ada orang buta, itu abang tahu ya? Namanya siapa Bang? Tahu nggak? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Terus? Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini itu seorang yang miskin Bang, seorang fakir miskin, bahkan dia itu cacat. Betul. Dia itu buta, ya. Lalu ketika Kanjeng Muhammad ini lagi bertemu dengan para petinggi-petinggi ya di Timur Tengah itu. Nah, kemudian para pemuka Quraisy itu ya. Nah, kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini datang kepada Muhammad. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Kanjeng Muhammad apa? Apakah dia memberi uang? Apakah dia memberi salaman manis? Apakah dia memberikan sambutan yang hangat? Apakah dia memberikan minum makan? Ternyata tidak Bang. Itu semua hal-hal baik itu tidak dilakukan oleh Muhammad. Tapi yang dilakukan, yang dikatakan oleh Al-Quran, dikatakan gini, Abbasa wa tawalla, yang artinya dia bermuka masam dan dia memalingkan wajahnya. Itu ya, kajian tasawufnya seperti apa itu Bang? Ya itu kan riwayat, itu kan petunjuk, itu kan ceritanya. Maka ketika riwayat dan petunjuk itu baik, ikuti. Ketika riwayat petunjuk itu tidak baik, jangan kau tiru. Itu saja. Itu Islam yang benar. Itu Islam yang betul.
Berarti kalau semua jasad tadi dikatakan jasad namanya Muhammad, berarti ini Muhammad yang seperti apa bang? Yang masam seperti itukah yang disebut Muhammad yang akhlaknya? Kan tadi abang bilangnya yang akhlaknya yang positif lah, yang mulia. Tapi di Al-Quran dicatatnya yang seperti itu bang. Yang tidak ramah kepada orang, yang cuekin orang miskin, orang fakir tidak dibantu, ya orang buta tidak disembuhkan matanya, tidak memberi uang kepada orang miskin, dan yang ada orang miskin ini diasemin bang, dipalingkan wajahnya, ditinggalkan. Jadi orang ingin mengejar Nabi Muhammad karena dia miskin dan dia cacat. Oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu ditinggalkan bang, disirnakan seperti itu. Itu apa ilmu tarikat, hakikatnya, mantiknya, 16 ilmu untuk mengkaji itu seperti apa bang? Makrifatnya juga. Itu sebetulnya orang penghujat Muhammad, orang pembenci Muhammad yang meriwayatkan itu. Berarti yang menuliskan Al-Quran ini adalah orang yang membenci Muhammad bang? Enggak, tidak mungkin. Tapi kok ada dalam Al-Quran bang? Nah, itu mengisahkan, si penulis Al-Quran mengisahkan tentang seorang pembenci Muhammad. Maka dituliskan, karena Al-Quran itu petunjuk, cerita, riwayat, sejarah, larangan di situ. Lengkap semuanya. Logikanya ya bang ya, kalau itu berbicara tentang orang yang membenci Muhammad, kenapa yang ngasemin bukan orang itu, tapi Muhammad sendiri yang ngasemin dan berpaling? Itu kan orang cacat bang. Ya, dari mana dia tahu? Berarti kan dia menceritakan tentang sejarah dahulu, seorang pembenci Muhammad. Dia memfitnah Muhammad bahwa Muhammad muka masam, kata dia, diterangkan. Maka diterangkan di dalam sejarah. Karena Al-Quran itu berisi sejarah, petunjuk, keterangan. Di situ ada semua lengkap. Berarti menurut abang ini Allah mendapatkan informasi itu dari orang yang buta itu? Allah tidak pernah mendapatkan informasi. Yang mendapatkan informasi itu makhluk manusia semua. Allah itu Artinya adalah sumber informasi. Iya bang. Artinya kalau Allah nggak mendapatkan informasi dari orang itu, bagaimana juga orang itu bisa tahu lagi diasemin sama Muhammad bang? Kan dianya kan buta. Allah tidak pernah menerima informasi karena Allah itu sumber informasi. Iya, berarti Allah menginformasikan sendiri kan, bukan dari siapapun. Allah itu sendiri sebagai informasi itu sendiri. Nah, apakah Allah berdusta bang? Tidak pernah. Yang berdusta itu makhluk. Oke. Artinya yang dikatakan Allah itu sebagai suatu fakta, betul tidak? Yang dikatakan Allah itu semuanya fakta baik dan fakta buruk. Nah, itu fakta buruk, letak buruknya di siapanya bang? Letak buruk terletak kepada jin, setan, iblis. Letak baik terletak pada fakta malaikat yang mulia. Berarti yang bersikap buruk siapa? Apakah Muhammad atau yang orang buta itu? Manusia yang berwujud iblis, itu yang sifat buruk. Manusia. Berarti siapa yang diasemin atau yang ngasemin? Yang ngasemin dan yang asem itulah iblisnya. Yang ngasemin. Kenapa? Yang ngasemin berarti yang mukanya asem yang iblis. Yang Manusia mukanya iblis. asem, yang mukanya asem dan yang ngasemin itu iblis semua. Oh, berarti Muhammad bang. Enggak, Muhammad enggak pernah muka masam, enggak pernah Muhammad. Itu dibilangnya Muhammad bang. Nah, iblis yang Berarti menyamar abang- sebagai Muhammad, betul. Oh, jadi Muhammad ini yang di Quran ini jelmaan iblis gitu bang? Iblis yang menyamar sebagai Muhammad itu kerjaannya iblis. Iya, jadi
Muhammad ini adalah jelmaan iblis gitu kan? Enggak, Muhammad itu tidak bisa dijelma apapun, tidak bisa dijelmakan apapun. Karena Muhammad itu terpuji, terpercaya, jujur. Nggak Oh, mungkin. kalau itu iblis yang mewujud Muhammad, kenapa di ayat 3 Allah bilangnya, Muhammad, kenapa kamu melakukan hal rungkat guys? Tadi lucu ya. Dibilang Muhammad loh. Si iblis yang menyamar sebagai Muhammad. Mau saya tanya lagi lah, kok Allah menegurnya bukan iblis dalam rupa Muhammad, kok malah nyebutnya kok Muhammadnya? Langsung dirungkatin guys. Nah, itu nggak mungkin kena report juga sih. Orang nggak ada kalimat yang ini kok. Itu ya, kita kasih lawak-lawak guys. Ini sangat disayangkan sekali ya. Bapaknya ya. Ini sekarang sangat sulit guys, cari room Islam udah pada difatwai semua. Oh ini coba ini.